Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya di channel Yaki. Pada kesempatan kali ini saya mengajak sobat pemirsa sekalian untuk membahas tentang masalah rahasia menjadi pemimpin yang baik. Oh ya sobat, perlu saya sampaikan di sini, mungkin ada beberapa sobat pemirsa sekalian yang mungkin baru melihat tayangan ini. Channel Yaki Sumanto membahas terkait masalah pengalaman, konsep, strategi, trik, khasiat, manfaat olahraga, religi maupun hal-hal yang update lainnya. Oh ya sobat, sebelum mulai pembahasan materi, saya minta sobat untuk menekan tombol like dan subscribe dan share kepada rekan sosial media saudara sekalian, termasuk share kepada orang-orang yang Anda cintai, baik keluarga, anak maupun sahabat. Masuk kepada materi, bahwa kenapa sih saya mengangkat materi rahasia menjadi pemimpin yang baik. Karena ini memang sangat penting bagi kita, karena pada hakikatnya tiap orang itu adalah pemimpin gitu. Pemimpin diri, pemimpin dalam keluarga, kalau misalkan mungkin laki-laki, kalau mungkin Anda bekerja juga mungkin di perusahaan, di instansi, di pemerintahan, atau mungkin sebagai anggota baik TNI, Polri maupun yang lain. Dan ini saya maksudkan untuk saya sendiri, juga mengingatkan saya sendiri, juga mungkin rekan-rekan yang sekarang ini menduduki jabatan atau bertindak sebagai pemimpin atau sebagai atasan, dan juga bisa menjadi wawasan bagi anak-anak kita, sahabat kita, keluarga kita maupun bawahan kita, untuk mengetahui bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik tadi. Langsung pada masuk materi yang pokok, bahwa rahasia untuk menjadi pemimpin yang baik itu secara umum yang pertama itu Anda harus memiliki agama yang baik gitu. Sekali lagi, memiliki agama yang baik. Memiliki agama yang baik itu ya tidak hanya Anda lakukan itu diam-diam atau menyendiri, enggak gitu. Tapi Anda sebagai pemimpin, tentunya Anda sebagai panutan akan menjadi contoh gitu. Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Contoh yang sederhana, pada suatu kegiatan keseharian tidak ada hal yang urgent dan penting, waktunya misalkan sholat zuhur, sholat asar, atau mungkin sholat maghrib atau isya, ya sebaiknya dihentikan dulu gitu. Mungkin 15 menit sebelum waktunya atau 10 menit sebelum waktunya, menjelang waktu sholat, ya berhenti dulu gitu. Berikan kesempatan mungkin bareng 15 menit atau mungkin setengah jam untuk anak buah saudara itu untuk melaksanakan ibadah gitu. Ini kalau Anda mampu melakukan ini, Anda pasti akan menjadi pribadi yang baik dan akan dicintai oleh anak buah saudara gitu. Jadi yang mungkin kebiasaan selama ini
lupa waktu untuk ibadah gitu, ya mungkin pada kesempatan kali ini saya mengingatkan gitu, ya urusan dunia itu nggak ada habisnya, pekerjaan nggak ada habisnya begitu. Tapi luangkan waktu bareng mungkin 10 menit, 15 menit untuk laksanakan kewajiban kita kepada Yang Maha Kuasa itu penting gitu. Jadi Anda kalau menjadi pemimpin, ya perilaku saudara itu diikuti gitu. Tidak hanya urusan pekerjaan saja gitu. Syukur-syukur dalam kegiatan keagamaan itu Anda bisa memimpin, itu keren punya gitu. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus cerdas dan pandai gitu. Cerdas, karena cerdas ini memberikan suatu kemudahan gitu, cepat untuk melihat sesuatu, cepat untuk mengobservasi sesuatu gitu. Jadi gerakannya itu cukup cepat kalau Anda sebagai seorang pemimpin itu cerdas gitu. Dan pandai gitu. Pandai di sini bahwa Anda itu banyak tahu gitu, banyak bisa gitu. Kalau Anda nggak cerdas dan nggak pandai gitu, tentunya Anda akan menjadi bualan di sana sini oleh anak buah saudara. Walaupun Anda itu di depan mereka, anak buah Anda itu merasa siap, iya, nggih gitu. Tapi kalau Anda nggak cerdas dan nggak pandai, ya sebetulnya Anda harus segera introspeksi gitu, harus segera membuat langkah-langkah sehingga Anda sekian langkah lebih maju dibandingkan anak buah Anda gitu, sehingga Anda tidak kelihatan tidak cerdas dan tidak pandai, dan itu nggak bagus gitu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu Anda itu harus bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab di sini kaitannya dengan apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan Anda sendiri maupun dalam lingkungan kerja saudara gitu. Jadi kalau memang mungkin itu ada suatu pekerjaan yang memang harus diselesaikan, ya Anda harus meyakinkan diri Anda atau elemen Anda itu untuk mampu menyelesaikan tugas itu gitu, dengan segala macam daya dan upaya, dan Anda juga harus memberikan contoh yang terdepan gitu, termasuk hal-hal yang berakibat kurang baik gitu. Anda harus berani pasang badan di depan gitu, jangan justru sembunyi gitu, atau takut dimarah, atau takut ditegur. Itu enggak banget gitu. Jadi Anda pemimpin itu ya diantaranya ya harus bertanggung jawab gitu. Kalau misalkan toh mungkin ada yang kurang, ya diperbaiki, sampaikan kenapa, sebabnya, Anda sudah melakukan aksi apa, terus ke depan bagaimana. Ya apapun yang terjadi ya hadapi gitu. Kemudian yang keempat, Anda itu juga sebagai seorang pemimpin, atau kita sebagai seorang pemimpin itu harus objektif gitu. Jadi melihat sesuatu, baik pekerjaan maupun orang maupun hal terkait masalah aktivitas itu nggak boleh kita itu subjektif gitu. Jadi kita melihat dari berbagai sisi gitu, yang memang itu menunjukkan suatu hal yang secara umum itu sama gitu. Jadi nggak pilih kasih gitu, nggak karena ada intrik atau kepentingan tertentu gitu. Kemudian yang kelima, Anda sebagai seorang pemimpin itu Anda itu harus membimbing gitu. Jangan Anda berharap orang lain atau anak buah saudara, karyawan saudara itu
mengerti tanpa Anda perintah, Anda beritahu, Anda suruh gitu. Jadi atau mungkin dia baru, Anda langsung menserahkan semua tugasnya itu. Ya, berikan pembimbingan gitu. Dari tahapannya, dilakukan orientasi, kemudian langkah-langkah apa sebaiknya yang harus dilakukan gitu. Dibimbing pada kurun waktu tertentu. Nah, kalau melalui pembimbingan yang tepat, nanti dia akan dengan sendirinya akan mampu melakukan rutinitas pekerjaan yang ada, dan selanjutnya bukan rutinitas tapi dia akan berkembang gitu. Nah, ini perlu pembimbingan gitu. Ini kewajiban Anda untuk membimbing gitu, walaupun Anda pasti menghadapi berbagai persoalan yang berbeda-beda gitu. Jadi karena anak buah itu atau mungkin karyawan Anda itu banyak gitu, ya itu risiko sebagai seorang pemimpin gitu. Kemudian yang keenam, Anda itu juga harus mengayomi gitu. Tidak sering kita jumpai bahwa banyak karyawan maupun anggota itu merasa tersudutkan karena mungkin ketidaktahuannya, ketidakpahamannya, atau mungkin karena keteledorannya, atau mungkin karena memang dia beler gitu atau nakal gitu, sehingga dia berada di kondisi yang tidak enak gitu, yang tertekan gitu. Ya, Anda sebagai seorang pemimpin itu harus mengayomi gitu. Mengayomi, dekati, kemudian ketahui permasalahannya, tenangkan, berikan energi yang positif gitu, mampu menerima kondisi itu dengan apa adanya dan berserah kepada Yang Maha Kuasa, tapi tetap optimis gitu. Jadi perlu pengayoman anak buah itu gitu, sehingga dia nanti ketika keluar dari masalah itu, dia akan menjadi segan pada Anda itu. Karena apa? Karena Anda sebagai seorang atasan itu atau sebagai seorang rekan kerja itu, Anda mengayomi gitu, sehingga orang itu teduh gitu. Selanjutnya yang ketujuh, Anda sebagai seorang pemimpin itu harus tegas gitu. Tegas itu ya harus sesuai dengan porsinya gitu. Siapa berbuat apa, kapan waktunya, itu Anda harus tegas. Kalau memang ada anggota Anda, karyawan Anda itu ada yang enggak pada porsinya, baik ucapannya, perbuatannya maupun lain sebagainya, itu ya Anda ingatkan, Anda nasihati, kasih contoh gitu. Kalau sudah berkali-kali dan melampaui bagaimana ketentuan di dalam perusahaan itu, ya lakukan langkah yang tegas gitu, yang memang harus diberikan sanksi administrasi. Kalau perlu diberikan sanksi fisik ya fisik gitu, bahkan kalau perlu sampai dengan pemecatan gitu. Nah, itu harus tegas gitu, harus bersifat proporsional gitu. Kemudian yang ke-8, Anda sebagai seorang pemimpin itu harus punya kepribadian gitu. Untuk bisa mempunyai kepribadian itu, Anda itu harus merdeka gitu. Jadi Anda punya identitas gitu, punya identitas. Harus ngapain gitu, itu Anda harus punya pribadi yang bagus gitu. Jangan harusnya Anda melakukan A, Anda melakukan B, atau diam saja gitu. Nah, ini Anda nggak berkepribadian gitu. Jadi kalau Anda memang harus bersikap, berucap atau berbuat, ya harus lakukan itu gitu. Jangan karena melihat
atasan yang lebih tinggi atau biar dipandang keren, hebat. Enggak gitu. Ya pribadi Anda itu tunjukkan, terutama pribadi yang positif dong, kan gitu. Yang ke-9 yaitu sebagai seorang pemimpin yang baik itu aktif melakukan inovasi gitu. Dalam suatu kegiatan perkantoran, perusahaan maupun pemerintahan maupun birokrasi, militer maupun TNI atau Polri atau lainnya, itu kegiatan mungkin akan cenderung itu saja gitu. Nah, ini kalau terjadi terus-menerus ini jadi membosankan gitu. Apalagi kalau Anda punya anak buah yang cukup cerdas, lincah, energik gitu. Jadi kalau kegiatannya hanya rutin itu saja, ya dia bosan gitu. Bosan sehingga melakukan hal-hal yang mungkin kadang-kadang kontraproduktif gitu. Jadi Anda sebagai seorang pemimpin itu harus punya inovasi-inovasi untuk menggerakkan elemen yang ada di perusahaan Anda, baik terkait masalah orang, material, kemudian prosedur. Itu Anda modifikasi menuju kemajuan dari perusahaan, instansi maupun apa yang mungkin Anda sekarang ini duduki gitu. Ini aktif gitu, berpikir bagaimana supaya maju, bagaimana supaya mungkin lebih baik gitu. Yang ke-10, Anda itu juga harus mampu membuat terobosan gitu. Jadi seorang pemimpin itu enggak hanya berpikir landai-landai dan standar gitu. Nah, tentunya Anda harus mempunyai jangkauan pemikiran yang luas gitu, baik ke dalam maupun keluar gitu. Jangan berpikir sendiri. Kadang Anda juga harus mendengarkan gitu, mendengarkan dari pihak lain, instansi lain, atau mungkin anak buah saudara gitu. Nah, dengan belanja permasalahan itu Anda tentunya akan menemukan atau kita mencari langkah supaya yang negatif itu menjadi positif, yang sudah positif menjadi lebih bagus lagi gitu. Jadi terobosan-terobosan itu penting, dan itu budayakan dalam diri Anda sebagai seorang pemimpin, nanti akan diikuti oleh anak buah maupun anak atau mungkin sekeliling saudara gitu. Kemudian yang ke-11 yaitu memperhatikan kesejahteraan anak buah gitu. Jadi kesejahteraan itu penting gitu, karena hidup ini perlu makan, perlu hal-hal lain gitu. Ada anak, ada istri, ada orang lain yang membutuhkan anak buah saudara itu, sehingga kesejahteraan itu penting gitu. Apalagi kalau memang perusahaan atau mungkin instansi itu mampu memberikan, ya berikan gitu, selama itu dalam track yang benar gitu. Dan jangan sekali-kali Anda mempersulit atau mengambil hak daripada anak buah, karyawan, atau yang bukan haknya gitu. Kemudian yang ke-12, Anda itu harus energik gitu. Jadi energik di sini Anda harus punya tampilan yang bagus gitu, performa yang bagus. Kemudian Anda mampu melakukan aktivitas itu tanpa menunjukkan suatu kelelahan yang berarti gitu. Karena kegiatan aktivitas mungkin kerja pagi sampai malam maupun aktivitas di lapangan itu perlu tenaga, perlu fisik yang bagus gitu. Ya, ini Anda juga harus melakukan pembinaan pada diri Anda sendiri sehingga Anda bisa tampil menjadi contoh, dan juga Anda juga harus mampu untuk membuat lingkungan maupun perusahaan maupun instansi Anda itu melakukan pembinaan fisik gitu, pembinaan jasmani sehingga sehat bugar gitu. Yang ke-13, Anda itu harus menyatu dengan anak buah gitu. Nah, untuk mengetahui bahwa pekerjaan kita itu berjalan dengan baik, terpantau bahwa anak buah kita itu melakukan aktivitasnya dengan benar gitu, kita harus menyatu dengan anak buah gitu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, apa yang sudah terjadi pada dia, perkembangan pekerjaan sampai di mana gitu, situasinya bagaimana gitu. Anda jadikan
menyatu dengan anak buah ini suatu hal yang penting gitu, sehingga dia itu tidak bekerja sendiri gitu, sehingga dia tidak berpikir yang aneh-aneh gitu. Kemudian yang ke-14, Anda harus berani memberi tanggung jawab kepada anak buah gitu. Jadi yakinkan bahwa tugas yang ada pada diri Anda atau elemen yang Anda pimpin itu berjalan dengan baik. Secara bertahap Anda melatih kepada anak buah gitu. Berikan tanggung jawab satu persatu, namun tetap dalam batas kontrol yang ada gitu, sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tidak hanya sekedar menunggu Anda sebagai atasan atau seorang pemimpin gitu. Kemudian yang ke-15, Anda harus juga menjaga kekompakan tim. Ini yang banyak tidak dilakukan gitu. Jadi anggota hanya disuruh bekerja dan bekerja, tidak diciptakan suatu mekanisme untuk anak buah itu terjadi kegiatan-kegiatan sehingga terjadi sinergi gitu, sinergi antara satu dengan yang lain, terjadi diskusi, terjadi penggabungan pekerjaan pada item-item tertentu, sehingga terjadi interaksi dan komunikasi gitu. Nah, kemudian juga kalau mungkin ada pihak atau bagian lain yang mungkin ada kesulitan, itu diharapkan bidang lain yang mungkin tidak sibuk ini membantu. Nah, ini diberikan pencerahan dari waktu ke waktu, sehingga nanti budaya saling membantu, kerjasama ini akan muncul dan timbul gitu. Termasuk kalau mampu Anda membuat kekompakan tim ini, nanti kinerjanya akan semakin bagus, saling mengingatkan, saling memberi energi yang positif gitu. Kemudian yang ke-16, Anda itu harus juga menjalin silaturahmi gitu, silaturahmi. Sekali waktu Anda berkunjung kepada tempat di mana anak buah Anda bekerja, rekan kerja Anda, kemudian mungkin atasan Anda, atau mungkin sekali waktu bersilaturahmi kepada anggota atau karyawan Anda atau anak buah Anda apabila itu memungkinkan, mungkin saat-saat tertentu, mungkin saat ulang tahun, atau mungkin ada pekerjaan yang dia lakukan, atau mungkin pada saat ada kegiatan duka dan lain sebagainya. Anda harus menjalin ini gitu sebagai hubungan kekeluargaan di luar daripada konteks daripada bekerja gitu. Yang ke-17, Anda juga harus mampu memperjuangkan karir anak buah gitu. Banyak yang terjadi itu atasan itu merasa tersaingi dengan anak buah kalau anak buahnya itu hebat. Kan salah itu gitu. Dan ini masih terjadi gitu. Payah kalau ada dari kita ini masih berpikiran anak buah jadikan saingan. Enggak gitu. Anak buah kita hebat, cerdas, pandai, itu kita harus bersyukur gitu. Tidak perlu melatih atau mendidik, dia nanti akan menjadi pengganti kita, penerus kita gitu, dan akan memudahkan pekerjaan atau tujuan organisasi gitu. Jadi ini Anda harus memperjuangkan karirnya gitu. Jangan anak buah yang sudah waktunya belum Anda ajukan. Anda harus pikirkan itu karirnya gitu, jangan dihambat gitu. Kan kalau Anda masih pemikiran hambat menghambat, berarti Anda ini tidak mencerminkan seorang pemimpin gitu. Mungkin jadi anak buah pantasnya gitu. Kemudian yang ke-18 yaitu memberikan peluang anak buah untuk maju gitu. Anda sekarang ini sudah tahu bahwa masuk ke dalam perusahaan itu kadang-kadang sudah langsung sarjana gitu, atau mungkin SMA untuk di bidang-bidang tertentu gitu. Sambil contoh misalkan anak buah Anda itu masuk pertama sudah sarjana gitu. Masuk sarjana itu dalam waktu kurun 5 atau 10 tahun itu nggak mungkin di jabatan itu saja gitu. Kan bosan itu, boring gitu. Sehingga Anda harus memikirkan, membuat
track jabatan di dalam perusahaan Anda atau instansi Anda, bagaimana pengembangan karir gitu dari waktu ke waktu gitu. Jangan diem saja gitu. Pikir, itu bisa gampang gitu. Buat tuh grade gitu. Dan berapa waktu kenaikannya, apa syaratnya, jenjangnya bagaimana. Kalau perusahaan atau mungkin satuan Anda nggak memungkinkan, ya mungkin Anda bisa membuat terobosan dengan menyalurkan kepada perusahaan atau grup yang lebih tinggi gitu, atau salurkan ke bidang lain. Jangan sekali-kali Anda itu berupaya untuk menahan anggota Anda di tempat Anda karena Anda pingin enak. Itu picik, itu nggak bagus gitu. Anda hanya pengen enak, anak buah Anda nggak Anda pikirkan gitu. Anda pengennya naik pangkat terus, enak terus, sukses, anak buah saudara Anda cengkram terus. Itu nggak bagus, dan Anda termasuk zalim. Nanti suatu ketika Anda akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Kemudian yang selanjutnya ya ke-19, yaitu mampu menerapkan SOP dengan baik dan selalu menyempurnakan gitu. Perusahaan atau instansi itu harus berjalan dengan mekanisme yang jelas gitu. Kalau nggak ada buat gitu, bisa gitu. Tinggal diminta dari tiap-tiap bagian untuk membuat apa yang dilakukan. Kemudian integrasikan, tentunya untuk berorientasi bagaimana pencapaian tugas dari jabatan atau mungkin organisasi yang diberikan kepada lingkup yang saudara pimpin itu gitu. Kemudian dianalisa apakah hubungan atasan bawahan, sesamping maupun instansi lain itu apakah sudah pas atau belum. Dilihat gitu, minta masukan, dan kita harus sempurnakan apakah setahun sekali atau 5 tahun sekali. Lakukan terus menerus gitu. Yang nggak perlu hilangkan, yang mungkin perlu itu dan penting tumbuhkan gitu. Yang ke-20 yaitu menciptakan rasa senasib sepenanggungan gitu. Ini harus dilakukan Anda sebagai seorang pemimpin gitu. Dan ini Anda sebagai contoh gitu. Jadi kalau mungkin ada anggota atau karyawan yang sakit, Anda harus turun duluan, harus empati duluan gitu. Ajak anak buah, berikan pencerahan seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Sehingga dia mau berbuat gitu. Kalau dia sakit, apakah dia sendiri? Ya tentu perlu bantuan orang lain. Demikian juga kalau ada orang sakit, ya kita perlu membantu, termasuk pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Ini perlu Anda lakukan. Yang ke-21 yaitu Anda harus mampu memberikan kenyamanan gitu. Coba Anda mendengarkan dalam hati. Anda harus peka. Apakah Anda memimpin itu anak buah Anda itu senang gitu? Apakah nyaman gitu? Atau bahkan kalau nggak ada saudara, anak buah Anda itu senang karena Anda itu menjadi hantu di dalam perusahaan itu, atau Anda itu bikin masalah di dalam perusahaan itu, kontraproduktif dalam perusahaan itu gitu. Nah ini coba Anda itu harus ciptakan suasana supaya di dalam lingkungan kerja kalau atau ada Anda itu orang itu merasa sejuk, nyaman gitu. Seperti misalkan mungkin kalau di siang hari kita berteduh di pohon yang rindang gitu, kita haus ada air minum, lapar ada makan gitu. Jadi orang tuh nyaman gitu, terpenuhi apa yang diharapkan, tapi tentunya proporsional. Yang ke-22, Anda seorang pemimpin tuh harus selalu belajar gitu, belajar baik dari segi formal maupun non formal gitu. Jangan Anda itu hanya SMA saja atau mungkin S1 saja, nggak mau meningkatkan pengetahuan yang lebih tinggi gitu. Anda harus berupaya itu gitu. Termasuk dalam kita pendidikan non formal maupun informal gitu. Jadi kita harus menggali dengan seluruh panca indera kita ini sehingga kita menjadi lebih baik gitu. Baik segi keterampilannya, segi kemampuannya, sehingga anak buah saudara itu
menjadi terpacu, mencontoh kepada Anda, karena dengan pendidikan Anda yang bagus akan memudahkan pencapaian tugas gitu, atau mencapai pekerjaan dengan lebih efektif gitu. Yang ke-23, Anda itu juga harus berwawasan luas gitu. Jadi kalau memandang sesuatu, jangan asal gerbak sana, gerbak sini gitu. Hantam sana, hantam sini gitu. Anda harus melihat permasalahan itu dengan jernih gitu. Jangan emosi, jangan melotot saja gitu. Boleh marah, boleh melotot, boleh menegur, tapi pada konteks yang tepat gitu. Jangan Anda kalau kelihatan tuh hanya mukanya masam terus itu, nggak bagus itu gitu. Anda berarti ketakutan gitu. Anda nggak siap menjadi pemimpin. Pemimpin itu ya harus wawasannya luas sehingga mampu untuk mengambil posisi dalam berpikir, berucap dengan baik, mampu memberikan pencerahan kepada di mana anak buah Anda itu berada, sehingga mampu melakukan kegiatannya secara bagus. Yang ke-24, jadi seorang pemimpin itu jangan bergaya hidup mewah gitu. Anak buah saudara itu tahu gitu periuk Anda gitu. Jadi periuk Anda atau gaji Anda yang diterima dari perusahaan, atau mungkin dari pemerintahan, atau mungkin dari TNI Polri dan lain sebagainya, itu sudah tahu gaji 1 bulan Anda itu yang legal, yang halal itu berapa gitu. Itu sudah ketahuan gitu. Kemudian Anda harusnya pengeluaran 1 bulan berapa dan bagaimana, itu udah ketahuan. Anda itu anaknya siapa, punya usaha apa dan lain sebagainya, anak buah itu tahu gitu. Jadi Anda jangan sok-sokan bergaya perlente gitu. Kalau perlente itu nanti di belakang Anda gitu, nanti akan kocar-kacir ekonominya, atau mungkin akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak pas, misalkan mungkin korupsi, atau ngakal-ngakali program, atau mungkin melakukan hal-hal yang kontraproduktif bagi perusahaan maupun bangsa ini gitu. Jadi jangan bergaya hidup mewah gitu, cukup sederhana aja gitu, tapi sekali waktu tampil wah dan elegan dan eksklusif pada waktu yang tepat, itu oke, harus gitu. Yang ke 25 ini bermanfaat gitu. Kalau ini yang saya sampaikan ini dipahami oleh pemuda-pemudi Indonesia, pemimpin Indonesia, rakyat Indonesia, nanti akan menjadi bagus. Yang terakhir, yang ke-25 adalah semangat gitu. Jadi melakukan segala sesuatu itu harus semangat gitu. Semangat karena dengan semangat itu kita bisa melakukan aktivitas dengan kekuatan full, baik berpikir, berucap, bertindak, itu akan menjadi bagus, dan itu akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang brilian, langkah yang bagus gitu. Nah, jadi permasalahan pekerjaan itu bisa diselesaikan kalau Anda itu bersemangat. Semua pekerjaan itu bisa dilakukan. Anda bisa menjadi pemimpin yang baik, diantaranya 25 langkah yang saya sampaikan tadi itu. Tetapi tentunya yang paling menentukan adalah kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa tip rahasia menjadi pemimpin baik yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi saya sendiri dan mungkin kepada Anda maupun khalaq bangsa dan negara Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.